Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wedita Mardika. Saya masih salah satu mahasiswi di Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relations di Universitas Budi Luhur, Angkatan 2013. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sosialisme pada film The Smooth. Teman-teman pasti pada pernah dengar kan cerita kartun atau animasi yang kehidupan pedesaan yang komunalis dan pola hidup dengan simbiosa mutual yang sangat kental dalam cerita pada tiap episodenya, yaitu film The Smurf. Jadi film The Smurf ini uh, eranya tuh pada saat tahun 80-an. Jadi di sini menceritakan itu, masih ingat nggak, dengan sekawanan makhluk mungil yang berwarna biru dengan topi ala chef, yang dalam cerita tersebut dikisahkan menghuni sebuah desa antah berantah pedalaman Eropa dengan rumah-rumah jamurnya. Jadi dia tinggal di rumah yang terdesain itu yang berbentuk seperti jamur, yang hidup rukun serta menjalankan fungsinya dengan baik dalam masyarakat, dan mengganti kata kerja dan kata sifat dengan identitas bangsa mereka, yaitu Smurf. Rekatkan memori yang mendalam untuk sekedar mengingatnya nih. Jadi karena sebelum teman-teman itu sadar dan ingat tentang makhluk-makhluk mungil ini, jadi makhluk ini berwarna biru, bentuknya mungil itu berasal dari komik Belgia, karangan Pierre Culliford yang populer di Indonesia pada tahun 1980-an lewat sebuah stasiun televisi swasta yang menayangkan film kartun tersebut selama beberapa waktu, ditambah lagi sebuah jaringan restoran multinasional yang mengadopsi mainan figurnya sebagai hadiah menu khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak. Saat ini, setelah 10 tahun masa kejayaan Smurf di Indonesia berlalu, anak-anak yang dulu mengkonsumsi kisah di desa Smurf itu beranjak dewasa dan melihat kebobrokan bangsa ini. Gak seperti generasi sebelumnya yang mereka justru jauh lebih absektif terhadap wacana-wacana gerakan yang berideologi kiri. Sebagai antitesa atas kegagalan, ideologi yang dianut pemerintah despotik, sosok Karl Marx dan Che Guevara hadir sebagai pahlawan di tengah mereka. Bisa jadi penerimaan kaum muda terhadap ideologi kiri tersebut terjadi karena sejak kecil mereka mendapat gambaran ideal yang mengenai pola kehidupan masyarakat sosialis melalui komik Smurf tersebut. Lalu di cerita ini, pola kehidupan yang terjadi di dalam cerita The Smurf ini adalah apa yang disebut Marx atau Karl Marx sebagai sosialisme utopis, di mana pengelolaan komunal kolektif berada di bawah pimpinan seseorang revolusioner tunggal bernama Papa Smurf. Jadi di cerita ini itu yang jadi orang tuanya itu kita biasa menyebutnya Papa Smurf. Nah, sedangkan Smurf yang perempuan itu biasanya disebutnya dengan Smurfin. Kondisi yang ideal menurut Marx ini pun digambarkan dalam cerita tersebut dengan para Smurf yang bekerja sesuai pilihan profesinya dan menjalankannya dengan sukacita, pun tanpa mengenal sistem mata uang yang memungkinkan bahwa sistem barterlah yang sangat pas bagi para Smurf tersebut. Selain pengertian utamanya adalah semua hal tersebut adalah properti publik untuk saling memenuhi adalah kebutuhannya. Jadi penolakan segala macam bentuk ide-ide pasar bebas dan menganggap kepentingan bersama itu tuh lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Jadi sebuah simbiosa mutual yang Marx pun sangat-sangat bermimpi perihal keterwujudannya dalam dunia nyata. Nah, rivalitas sejati dan kanibalisme ini seperti layaknya negara komunis di dunia ini, desa Smurf tidak lepas dari bayangan masalah. Jadi di bagian hutan lain yang hiduplah Gargamel, seorang perjaka tua jahat yang hidup bersama kucingnya yang setia, yang bernama Azrael. Kucing pun juga dikasih nama ya, itu namanya Azrael itu ya. Lalu Gargamel ini dengan kemampuan sihirnya ingin melebur baku untuk membuat emas. Sementara Azrael hanya semata ingin merasakan kenikmatan dagingnya. Daging para Smurf itu
Lalu dalam hal ini, Gargamel dapat digambarkan sebagai negara-negara kapitalis yang melihat segalanya sebagai potensi komodifikasi. Kebetulan pula, sejarah menunjukkan emas adalah salah satu komoditas yang menjadi daya tarik penjelajahan kaum imperialis. Semua yang buruk tentang kapitalisme ada pada sosok Gargamel tersebut. Karakter dia di situ, dia adalah seorang yang rakus, kejam, dan hanya memperdulikan kepuasannya sendiri. Dia adalah contoh manusia yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi individualis di atas kepentingan masyarakat yang dihidupinya. Bukan kebetulan juga kalau ternyata ia adalah seorang perjaka tua yang tinggal dalam kastil di hutan dengan hanya ditemani seekor kucing. Secara metafor, ia ingin menghabisi sosialisme, sama seperti yang dilakukan negara barat terhadap Soviet dan negara-negara satelitnya selama perang dingin tersebut. Kemudian sebagai seseorang yang selama perang dingin, kemudian sebagai seorang kapitalis sejati, ia berharap bisa menjadikan segalanya sebagai komoditas, termasuk makhluk hidup lain. Bahkan rencana kedua yang akan dilakukan Gargamel terhadap The Smurf adalah ia ingin mengubah mereka menjadi bongkahan emas secepatnya setelah ia berhasil menangkapnya. Sebagai seorang kapitalis, ia memperdulikan kesejahteraan dirinya sendiri daripada kesetaraan dan keadilan. Sudah menjadi sifat alaminya untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin. Itulah dari sifatnya yang sangat tamak tersebut. Kucing peliharaan Gargamel yang bernama Azrael ini mewakili serikat pekerja disfungsional di negara-negara yang menganut sistem pasar bebas. Ia nggak pernah mengeluh karena memang ia tidak punya suara. Ia tidak bisa mengosiasikan gajinya. Ia memakan apa saja yang disuguhkan majikannya. Dan karena tubuhnya yang berukuran lebih kecil dan tidak lebih kuat dari Gargamel, maka ia juga mewakili kaum proletar. Sementara Gargamel mewakili kaum borjuis, Azrael dieksploitasi dan ditindas. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan pekerjaan berbahaya yang nggak bisa dilakukan majikannya dan tidak bisa memiliki kapasitas intelektual untuk mempertanyakan masalah ini. Jadi sama seperti pekerja yang menderita nasib buruk yang sama karena kurangnya pendidikan yang didapatnya dan ia tidak punya pilihan lain selain menghamba pada majikannya. Penampakan usaha untuk menunjukkan betapa idealnya kehidupan kolektif di bawah satu pimpinan digambarkan dengan jelas dalam salah satu serinya yang berjudul Smurfs. Nah, jadi The Smurfs ini sebelum dia dijadikan sebuah film, dia sebelumnya itu adalah sebuah serial TV yang ditayangin di salah satu stasiun televisi swasta di luar negeri. Yaitu salah satunya berjudul The Smurfs. Pemerintah, jadi di mana konflik khas Marxian klasik antara pemerintah yang jahat dan menindas saat pemimpin yang rakus mengeksploitasi masyarakat untuk kepentingannya sendiri. Dipertentangkan dengan kepentingan politik egalitarian ideal yang telah diformulasikan oleh Marx. Kesemuanya digambarkan dengan baik di situ. Di situ diceritakan Papa Smurf harus menempuh perjalanan yang panjang untuk mencari bahan ramuan ajaibnya. Sepeninggal Papa Smurf, para Smurf yang lain mengadakan pemilihan untuk memilih pengganti Papa Smurf tersebut. Lalu terpilihlah satu Smurf sebagai pemimpin. Tapi ternyata ia menjadi otoriter dan menimbulkan gelombang pemberontakan dari para Smurf yang lain untuk menggulingkan kekuasaannya. Hasilnya, desa Smurf pun jadi rusak akibat insureksi yang dijalankan milisi pemberontak itu. Dan desa yang utopis itu baru pulih kembali setelah Papa Smurf pulang di saat pertarungan sengit antara para Smurf sedang terjadi. Nah, dalam hal ini, Papa Smurf itu sebagaimana juga dengan Marx telah mewakili bentuk Marxisme yang ideal dengan menampilkan gambaran ketergantungan masyarakat yang butuh sosok pahlawan pelopor revolusioner yang bisa dijadikan panutan dan pemimpin yang maha hebat. Secara visual pun ditemukan kemiripan antara karakter penghuni desa Smurf dengan tokoh ideologis mazhab kiri di dunia nyata.
figur pemimpin desa, Papa Smurf dengan jenggotnya yang lebat akan dengan mudah mengingatkan pada sosok Karl Marx. Dan itu nggak boleh dilupakan, Papa Smurf adalah satu-satunya penghuni desa Smurf yang menggunakan pakaian berwarna merah, yang notabene adalah warna tradisional kaum sosialis. Satu lagi karakter di dalam desa Smurf ini yang memiliki kemiripan tersebut adalah Smurf berkacamata. Nah, di sini kacamata bulat yang dikenakannya itu mengingatkan pada sosok Leon Trotsky yang terkenal dengan pemikirannya tentang revolusi permanen, salah seorang pentolan partai Bolshevik yang terjegal setelah Stalin mengambil alih tampuk kekuasaan. Jadi dalam kisahnya ini digambarkan Smurf yang berkacamata itu memiliki kecerdasan yang hampir menyamai Papa Smurf. Namun sikapnya yang sok menyamai Papa Smurf ini dan sombong membuatnya jadi sering bulan-bulanan dan bahan cemoohan para penghuni desa Smurf lain. Sama seperti nasib Trotsky yang kemudian mati terbunuh alat pemecah es dalam pengasingannya di Meksiko. Jadi di film The Smurf ini nggak hanya seperti film yang memiliki behind the scene, tapi di film The Smurf ini juga memiliki behind the words. Jadi arti kata di balik SMURF itu. Jadi menurut pencipta aslinya, komik ini berjudul Les Schtroumpfs yang berasal dari bahasa Prancis, namun kemudian diterjemahkan lagi ke berbagai bahasa sebagai Smurf. Apa arti kata Smurf itu? Arti kata Smurf itu menurut para fans yang mungkin sebagian diantaranya adalah penganut teori konspirasi. Mereka mempunyai dua dugaan tentang kalimat sesungguhnya yang tersembunyi. Under Red Father, dan yang kedua kepanjangan dari nama Smurf adalah Soviet Militant Under Red Faction. Sekurang-kurangnya, Theo telah berhasil menggambarkan teori Marxisme ini dalam bentuk kisah dongeng yang alegoris. Jauh dari kesan gagal, komik Smurf ini pada akhirnya telah berhasil menyebarkan pesan dengan baik. Dengan bias kehidupan nyata yang kita alami, jauh lebih baik daripada yang pernah literatur fantasi lainnya coba lakukan. Boleh saja, sebagian besar ide dalam komik ini terinspirasi dari ide utopis dalam komik ini, dari ide Marxisme utopis. Karena walaupun ia tidak menggambarkan dunia secara nyata dan apa adanya dengan segala kompleksitas di dalamnya, kita masih bisa membayangkannya dan tentunya dijewantahkan Marx melalui pemikiran-pemikirannya. Nah, dan hal tersebut cukup kiranya jika kenapa saat ini ide-ide egalitarian kiri lebih mudah diterima oleh kaum muda kritis yang coba memahami permasalahan bangsa ini dan alasan bahwa karena sejak kecil mereka mengkonsumsi Smurf. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang yang sosialis itu, saya akan menceritakan sedikit sekilas tentang bagaimana cerita dari The Smurf ini. Jadi cerita The Smurf ini, filmnya tuh pada kehidupan lain di suatu dunia hiduplah sekawanan makhluk kecil berwarna biru yang setiap kehidupannya selalu bahagia dan tidak ada yang namanya kesedihan. Makhluk berwarna biru tersebut bernama Smurf. Di dunia Smurf yang selalu hidup bahagia ini ternyata ada yang bernama Gargamel. Gargamel itu yang penyihir tua, perjaka tua yang jahat itu. Jadi yang dia rasakan hanya kesedihan dan keburukan saja, sangat beda dengan kehidupan Smurf. Jadi si Gargamel ini, dia karena kehidupannya sangat berbeda dengan Smurf yang selalu berbahagia, dia selalu mengalami kesedihan. Jadi dia iri kepada The Smurf. Lalu suatu saat Papa Smurf ini mendapat sebuah penglihatan bahwa mereka semua Smurf akan dikurung oleh Gargamel. Dan pada saat itu juga Gargamel menemukan sarang kawanan Smurf dan mencoba menangkap Smurf untuk mendapatkan ramuan sihir dari bulu dan air mata Smurf. Pada dunia Smurf, bisa bulan berubah menjadi biru, akan ada sebuah jadi nanti akan saat bulan berubah menjadi biru, akan muncul sebuah portal yang membawa mereka ke kehidupan lain. Dan saat mereka lari dari kerjaan Gargamel, mereka menemukan bahwa bulan sedang biru itu mengarah ke dunia lain. Lalu portal tersebut mengantarkan mereka ke suatu negara yaitu New York. Nah, lalu saat mereka sampai di New York tersebut, mereka juga nggak pernah lepas dari Gargamel. Jadi Gargamel pun
Sedangkan saat mereka udah sampai di dunia manusia, mereka mencari cara untuk keluar dari dunia itu. Sedangkan Gargamel selalu mencari The Smurf untuk menemukan Smurf agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan dari Gargamel dari Smurf tersebut. Teman-teman, sekian apa yang saya ceritakan dari sosialisme pada film The Smurf. Saya Wedeta Mardika, terima kasih dan selamat siang.